Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi kami akan berbagi sebuah video informasi terkait guru-guru jangan panik ya. Siapkan hal ini sekarang juga agar peluang ikut program kesejahteraan berhasil. Siapkan sekarang, tetap tenang buat rekan gerak guru. Baik teman-teman sekalian, tanpa berpanjang lebar lagi kita coba ke informasinya. Di sini kita akan sedikit membahas terkait panduan peserta seleksi akademik dalam jaringan berbasis domisili. Nah, ini adalah merupakan panduan resmi dan tentunya teman-teman juga bisa dapatkan di website resminya Kemendikbudristek. Jadi di sini ini sangat mendesak teman-teman ya. Karena nantinya itu tes seleksinya itu mulai tanggal 9. Jadi teman-teman harus mempersiapkan dari sekarang segala macam persiapan. Nah, di sini kita coba bahas sedikit demi sedikit bahwasanya seleksi akademik calon mahasiswa PPG dalam jabatan adalah uji pengetahuan yang diselenggarakan secara serentak dalam jaringan atau daring online untuk mengukur pemahaman konsep materi berdasar tujuan capaian pembelajaran. Kemudian di sini dikatakan lagi bahwasanya seleksi akademik berbasis domisili adalah seleksi yang dilakukan secara daring online dengan peserta berada di tempat tinggal domisili masing-masing atau tempat yang dipilih oleh mahasiswa dengan pertimbangan akses internet. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini dikatakan ini ada contohnya. Domisili di bawah pohon demi mencari jaringan internet. Saat domisili ujian di rumah berkendala, izin ke pengawas untuk mencari tempat yang jaringan internet lancar. Nah, jadi ini contoh potret gambar seorang guru yang melakukan PPG ya, atau mengakses internet di kebun ya. Ini di kebun. Ini semacam di kebun ya. Jadi itu tidak masalah. Kita bisa minta izin ke pengawas juga sih sebenarnya teman-teman ya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ini contoh ibu guru yang sedang mencari jaringan ya di domisili di puncak bukit demi mencari jaringan internet. Ini sementara di gunung teman-teman ya, seperti itu. Jika di rumah tidak ada jaringan internet atau jaringan lemah, boleh mencari tempat yang memiliki jaringan yang kuat, seperti itu. Domisili di lorong, ikhtiar mencari jaringan internet. Ini juga ada seorang guru ya yang berada di gorong-gorong, yang berada di lorong untuk mengakses internet ya. Ini usahanya adalah untuk mencari istilahnya jaringan internet teman-teman ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian domisili di kantor desa demi mencari jaringan internet. Jadi teman-teman juga bisa mencari jaringan di sekitaran kantor desa teman-teman ya. Ada potensi suara bising di kantor desa, perlu dipastikan bahwa kondisi kantor desa kondusif. Ini seorang guru ya mencari jaringan di desa ya, kantor desa. Kemudian di sini domisili di rumah dengan pengaturan posisi kamera zoom yang ideal sesuai POB. Ini perhatikan ya, ini gambar ya, gambar dengan posisi kamera zoom yang ideal. Ini diperhatikan teman-teman. Jadi untuk teknis-teknis seperti ini mendesak sekali teman-teman, harus kuasai dari sekarang. Seperti itu Bapak Ibu ya, itu yang harus disiapkan juga. Nah, ini modelnya posisi kamera ini ideal dari sampingnya. Jadi ini posisi kamera dari samping seperti itu ya. Oke. Jadi domisili di sekolah, satu ruang hanya boleh ada satu orang peserta. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini yang harus teman-teman siapkan sekarang ya. Jadi ini sangat mendesak, tidak bisa ditawar-tawar lagi karena sekarang ini sudah bisa menginstal aplikasi Exam Browser. Karena tanpa teman-teman memenuhi persyaratan yang ada di sini, maka teman-teman tidak bisa mengikuti pretest PPG. Makanya judul videonya itu mendesak sekali ya. Tapi sekali lagi kami katakan agar rekan-rekan guru itu jangan panik. Jadi spesifikasi teman-teman wajib memiliki laptop ya. Jadi wajib memiliki laptop, bukan asal laptop teman-teman ya, ada istilahnya speknya. Jadi minimal layarnya itu adalah 10 inci. Kemudian menggunakan sistem operasi Windows 832 bit atau maksud versi 10. Jadi teman-teman ya menggunakan minimal sistem operasi Windows 8 32 bit. Jadi kalau teman-teman laptopnya itu adalah Windows 7, berarti itu
tidak bisa dipakai untuk install aplikasi PPG karena di sini persyaratannya itu menggunakan minimal teman-teman ya, menggunakan minimal sistem operasi Windows 8 32 bit seperti itu. Kemudian laptop teman-teman itu wajib memiliki 2 GB RAM, minimal memiliki 10 GB penyimpanan atau hard disk, dilengkapi audio yang berfungsi dengan baik. Ini juga yang kadang membuat panik ketika kita akan melakukan zoom, tiba-tiba audio di laptop teman-teman itu hilang atau terhapus atau teruninstall. Jadi pastikan agar driver audio dari laptop teman-teman itu sudah berfungsi dengan baik. Karena kalau tidak berfungsi maka suara pada saat teman-teman rekaman itu suara itu tidak sampai di dosen teman-teman. Jadi ini yang harus diperhatikan. Kemudian laptop teman-teman itu sebaiknya ya memiliki baterai yang dalam keadaan berfungsi dengan baik, tetapi tetap menyiapkan charge atau cas ya. Jadi intinya begini, laptop teman-teman itu cas full memang ya, cas full memang, kemudian tetap disiapkan cas karena jangan sampai tidak tercas full, tidak dirasa tiba-tiba mati. Nah, itu bisa menggagalkan teman-teman ikut pretest PPG tahun 2022. Kemudian HP. Nah, usahakan teman-teman sudah memiliki handphone ya, rata-rata sudah punya handphone dan handphone teman-teman itu bisa menginstal aplikasi Zoom ya, dan tentunya aplikasi WA. Kenapa? Karena dua aplikasi ini nantinya itulah yang akan digunakan untuk berkomunikasi dengan dosen atau pengawas pada saat kita akan mengikuti pretest PPG. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian usahakan koneksi internet itu stabil dan kuota internet minimal sebesar 10 GB. Jadi kalau sebaiknya teman-teman menggunakan WiFi dengan cadangan kartu internet atau minimal teman-teman menggunakan WiFi untuk jaringan utama. Kemudian tetap teman-teman persiapkan kuota data. Nah, jadi tetap mempersiapkan kuota data sebagai backup. Nah, sebagai backup teman-teman ya, seperti itu. Nah, di sini ada petunjuk pelaksanaan seleksi daring berbasis domisili bagi peserta. Nah, jadi di sini caranya adalah peserta menyiapkan laptop dengan spesifikasi sesuai ketentuan. Itu yang kami katakan tadi, kami bahas. Kemudian peserta menyiapkan handphone yang sudah terpasang aplikasi Zoom. Nah, itu ya. Jadi HP teman-teman harus ada Zoom-nya. Nama peserta pada aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama lengkap. Nah, ini yang banyak sekali yang tidak diperhatikan. Pada saat Zoom langsung saja Zoom, padahal namanya di aplikasi Zoom adalah nama merek laptopnya. Jadi yang pertama-tama dilakukan adalah setting dulu nama peserta agar nama teman-teman di Zoom itu sesuai dengan nama lengkapnya. Nah, seperti itu ya. Peserta menyiapkan koneksi internet yang stabil dengan kuota internet minimal 10 GB ya, seperti itu. Peserta menyiapkan ruangan yang tenang, nyaman dan dengan pencahayaan yang cukup. Peserta menyediakan meja kursi dengan jarak kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom. Di HP di atas meja hanya diperbolehkan ada laptop, bola gelas, air minum transparan. Obat-obatan pribadi bagi peserta yang sedang sakit, kertas kosong dan 1 buah alat, laptop bersih dari kabel lain kecuali kabel charge. Peserta memasang atau menginstal program aplikasi SEM exam browser dan file konfigurasi SEB. Peserta mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian sesuai jadwal yang ditetapkan. Peserta bergabung dalam grup WhatsApp WA yang dibuat pengawas pada hari kedua. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi itu yang harus teman-teman pahami. Jadi teman-teman harus bisa menginstal aplikasi SEM exam browser SEB. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, seperti inilah persiapan-persiapan mendesak yang harus teman-teman siapkan dari sekarang, terutama bagi rekan-rekan guru honorer dan ASN yang lolos seleksi berkas untuk maju ke pretest PPG dalam jabatan tahun 2022. Baik, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.